Oke, selamat datang di video gue lainnya. Dan kali ini gue lagi ngebayangin sesuatu yang panjang, berurat, dan bisa diremes. Ada yang tahu nggak gue lagi ngebayangin apa? Ya benar, tangan Hot Toys Wolverine terbaru. Maksud gue emang apa lagi guys selain itu? Karena beneran Hot Toys Wolverine ini adalah Hot Toys Wolverine terbaru yang udah pakai bahan silikon sehingga dia bisa digerakin tapi tetap seamless kayak gini. Cuma harganya mahal banget guys. Bayangin aja, gue nanya salah satu seller di Indo, dia jual dengan harga 8,8 juta. Maksud gue harga segitu mending beli motor second gak sih? Jadi makanya kita lihat aja sebagus apa Hot Toys Wolverine yang harganya hampir 9 juta ini. Langsung aja lah kita unboxing dia sama-sama. Oke, ini dia penampakan boxnya, warna kuning dengan cakaran Wolverine dan isinya kayak begini. Anjing, lu nggak diajak ya? Oke, kita mulai dari head sculpt-nya dulu yang menurut gua ini mencuri perhatian para kolektor banget sih. Karena mukanya mirip banget sama Hugh Jackman, guys. Ini bener-bener dari berbagai sisi, mau dari kanan, mau dari kiri, ini mirip banget sama Hugh Jackman. So far gue bisa bilang inilah head sculpt Hugh Jackman termirip yang pernah dibuat Hot Toys sejauh ini sih. Sculptingan di rambutnya bagus banget, kelihatan natural banget, bahkan asimetrikal gitu. Paint job-nya pun juga bagus, warna coklat mengkilap kayak begini. Skin tone-nya juga natural, bikin dia kelihatan kayak kulit asli beserta dengan kerutan-kerutannya dia, bahkan jenggotnya pun juga kelihatan natural sekali. Dan untuk matanya dia udah pakai teknologi separate rolling eyeballs, jadi lu bisa gonta-ganti arah matanya kayak begitu. Nah, mantep banget gak tuh? Jadi mau dia ngelirik kayak begini juga bisa, atau mau jereng pun juga bisa. Jadi itu dah aksesoris pertama yang menurut gua ini head sculpt yang cukup berhasil ya. Dan sekarang lanjut kita akan membahas tangannya Wolverine yang terbungkus dengan sleeve-nya seperti ini. Nah, kalau yang ini ada bad news, ada good newsnya juga nih. Bad newsnya adalah dia kalau udah dipasang susah banget dicopotin. Ini bad newsnya, dia susah banget dilepasnya kalau udah nempel ya. Gila itu udah pakai tenaga gua sampai mau berak. Nggak bisa. Ih, sampai rusak anjir. Semua sampai lecet. Nuh, sampai lecet guys. Ini harus dibenerin sama Hot Toys sih, buat memudahkan kita. Karena ini kan interchangeable arm kan. Tapi nggak bisa diganti segampang itu masa. Susah banget ya Allah, sampai keringetan gue. Diputar ke kiri mah nggak bisa dinaikin dikit. Coba deh. Oh my god, tangan gue. Itu udah gue yang ngendorin tadi. Pasti gara-gara gue itu. Tapi good newsnya dia ini praktikal banget. Jadi shoulder plate-nya ini bisa lu copotin dengan mudahnya karena emang dia pakai magnet kayak begitu. Jadi gampang banget coy. Dan untuk materialnya dia ini dalamnya tuh kayak solid tapi kayak ada lapisan luarnya lagi sehingga kayak lebih kenyal begitu. Dan walaupun dia ketat banget sleeve-nya tapi masih bisa digerak-gerakin secara ekstrim seperti ini guys. Ini nice banget sih buat yang deluxe version karena lu jadi punya opsi buat majang dia mau yang pakai sleeve ataupun yang enggak. Nextnya kita bakalan mendapatkan claw-nya Wolverine seperti ini guys. Yang dimana dia ini bahannya bukan dari metal ya, dari plastik kayak begini aja. Tapi, tajam juga. Dan kerennya ini claw-nya bisa lu bongkar pasang di bagian atasnya kayak begini. Sehingga lu bisa pasang dia di tangan manapun. Mau yang ngebuka kayak gini pun juga bisa dipasang claw-nya seperti ini. Ini keren sih. Jadi lu punya banyak opsi buat tangannya. Oke, claw-nya udah. Next kita bakalan mendapatkan chest plate tambahan buat Wolverine yang battle damage kayak begini. Dan ini keren sih. Lu bisa lihat di situ kayak ada detail-detail bekas tembakannya Deadpool dan juga bekas pedang-pedangnya Deadpool karena emang mereka berantem di film ini ya. Tapi kalau gue lihat, menurut gue ini kurang kotor sih. Mungkin Hot Toys ngasih ruang buat orang-orang yang pengen custom dia buat lebih kotor kali ya. Sehingga ini terlalu clean menurut gue buat yang battle damage. Cuma nggak apa-apa juga. Bongkar pasangnya juga cukup gampang karena dia bahannya sangat amat lentur. Jadi ini memudahkan sekali sih buat dicopot pasang. Lanjut lagi, sekarang kita bakalan mendapatkan ekspresinya Wolverine seperti ini. Yang walaupun ya ini cuma bagian hidung sama mulut, tapi ini udah mirip banget sama Hugh Jackman loh, lihat tuh. Gila, mirip banget gak sih? Dan detail giginya pun juga bagus banget, bahkan di sculpt lagi sampai ke dalam itu lu bisa lihat lidah-lidahnya Wolverine di dalam situ ya. Dan buat gonta-ganti juga cukup gampang karena dia pakai magnet gitu guys. Lanjut lagi kita bakalan mendapatkan ini shoulder plate-nya dia lagi, tapi yang versi battle damage. Jadi kalian bisa lihat tuh ya, ada battle scars dia habis ngelawan Deadpool ceritanya. Dan ini juga mudah sekali untuk ditempel di bahunya Wolverine karena emang dia pakai magnet gitu lagi-lagi. Nextnya kita bakal mendapatkan spare ball joint-nya. Mungkin dia sadar ya, ini gampang patah ya. Dan terakhir kita mendapatkan base-nya yang basic aja seperti ini. Cuma ada nama Wolverine doang di bagian depannya dan juga ada logo Deadpool yang dicakar
sama Wolverine, basic aja dia. Dan buat sistem base-nya dia ini pakai buat yang menopang dia doang, bukan yang mencengkram di bagian pinggangnya. Mungkin takut ngerusak kali ya. Dan ini juga bisa di-adjust, bisa diturunin, bahkan bisa dilepas juga kayak begini. Jadi itu dia base-nya, dan sekarang kita akan membahas primadonanya, itu Wolverine, yang kira-kira penampakannya seperti ini. Gila, ini ganteng banget gak sih? Tapi gua kalau bahas dia harus deep dive. Jadi kita bakalan bahas satu persatu dulu guys. Gua bakal mulai dari head sculpt-nya dulu, karena ini adalah part paling krusial juga historis buat Wolverine live action. Karena ini pertama kalinya guys, dia pakai topeng kuning ikoniknya, dan sekarang dijadiin mainan sebagus ini coba. Maksud gue lihat deh head sculpt-nya, ini detail lecet-lecetnya ada, weatheringnya juga ada, dan kalau dipegang full akan tekstur juga kayak begini. Tapi untuk matanya dia kelihatan lebih kecil dibanding yang aslinya sih. Kalau yang aslinya itu lebih gede gitu loh matanya. Mungkin karena emang pakai CGI juga kali ya. Cuma yang ini dibikin lebih kecil, dan mungkin tujuannya supaya dia lebih garang lagi kelihatannya. Untuk badannya juga proporsional banget menurut gue. Bahkan gue bisa bilang ini badannya lebih bagus dibandingkan badan Hugh Jackman di filmnya. Kalau lu sandingin kayak begini, dan lu perhatiin dah, itu bahunya Hugh Jackman di sebelah sini nih ya, itu lebih turun dibandingkan mainan yang ini kan. Karena emang dia lebih bagus proporsinya. Sebenarnya lu bisa aja sih recreate postur tubuhnya yang bahunya turun, tinggal diturunin doang kayak begini. Nah, cuma ini bakalan meninggalkan gap di mainannya kayak begini. Jadi kurang bagus aja sih. Jadi saran gue, ya udah terima aja kalau emang dia ini badannya lebih bagus daripada aktor aslinya, lebih ganteng gitu loh. Lagian lu ngarep apa dari Hugh Jackman sih? Udah engkong-engkong cuy, umurnya udah 56 tahun, lebih tua dari bapak lu sekarang mungkin. Cuma badannya kayak gitu juga sih. Untuk lengannya ini mencuri perhatian para kolektor banget sih, karena dia ini pakai bahan silikon gitu. Walaupun campuran juga gue yakin, tapi ini udah bikin dia kelihatan natural banget dan kenyal sekali kalau lu pegang kayak begini ya. Oh my god, gue bisa pegangin seharian sih. Jadi semua serat ototnya, bahkan urat-uratnya Hugh Jackman kayak gini, ini kelihatan natural banget sih. Gila ya. Ya inilah salah satu kenapa gue pengen beli dia, karena dia kelihatan seamless banget, dan juga kalau ditekuk lumayan jauh loh range-nya kayak begini. Gila nggak sih? Dan bahkan kalau perhatiin ya, ini tangan yang kiri dan juga yang kanan, dia beda loh. Uratnya itu juga beda, jadi asimetrikal. Dan menurut gue itu bagus. Tandanya Hot Toys nggak males bikin mainan ini. Cuma ini uratnya, ampun deh. Enak banget gitu dipegangnya. Cuma gue khawatir juga sih kadang dengan bahan yang berbasis silikon kayak gini. Dan gue yakin Hot Toys nggak pakai silikon asli karena bakal mahal banget. Jadi dia pakai campuran juga, elastomer namanya. Nah, biasanya kalau silikon dicampur elastomer, lu butuh yang namanya plasticizer, dan itu tuh bahannya kayak berminyak gitu. Nah, seiring waktu ini kalau lu nggak urusin mainannya, itu minyaknya bakalan keluar ke permukaan dan dia bakal ngerusak mainannya itu sendiri. Ini udah pernah kejadian di beberapa kolektor yang pernah koleksi Hot Toys yang basicnya pakai silikon, jadi lama-lama kayak lengket gitu loh. Tapi semoga yang ini enggak ya, karena emang maintenance kalau silikon yang nggak asli ya itu agak ribet guys, harus dibedakin terus gitu loh. Tapi di samping itu semua, yang bisa gue appreciate adalah finishing dari Wolverine ini sih, karena emang beneran bagus banget gitu loh. Mulai dari kostumnya yang secara warna udah cukup vibrant, tapi nggak norak, mirip banget kayak di filmnya. Dan ini kostumnya juga dibikin multi layer ya, jadi tiap warna punya teksturnya sendiri. Lu megang yang kuning teksturnya beda, yang biru juga beda, hitam juga beda lagi. Jadi pas dipegang-pegang kayak ada sensasi satisfyingnya gitu loh. Enak banget sih feelnya. Cuttingannya juga rapih banget, terasa banget ini Hot Toys pakai hati bikinnya. Tapi mereka nggak punya pilihan sih, karena mainan keluar lama banget. Ini kan filmnya tahun 2024 ya. Bayangin, ini Deadpool udah keluar duluan pas filmnya tayang, sedangkan si Wolverine ini butuh setahun lebih buat ngelarin mainannya. Jadi gue yakin mereka hati-hati banget sih buat bikin ini sih. Dan buat artikulasinya dia punya 30 titik. Ya basic kayak Hot Toys pada umumnya sih. Tapi di sini ada 4 yang bisa gue highlight dari artikulasinya dia. Pertama, dia ini bisa dongak cukup jauh, mau yang bertopeng atau yang enggak, sama jauhnya. Kedua, karena tangannya misah, jadi dia nggak ada limitasi buat digerakin tangannya ke segala arah. Sangat amat memudahkan buat pose-pose ala Wolverine. Ketiga, walaupun beberapa material kayak di sepatunya tebel banget begini, dan ini tetap bisa digerak-gerakin walaupun nggak seleluasa itu juga sih. Dan yang keempat, pinggangnya ini bisa nge-crunch cukup jauh, jadi dia enak banget buat digerak-gerakin sih. Bahkan suaranya satisfying banget coy. Dan untuk ukurannya, dia ini ada di 31 cm, sehingga tingginya bakal sama kalau disandingin sama Hot Toys Deadpool. Dan ini cukup akurat juga, karena emang tinggi aktornya dua-duanya sama ya. Bisa juga disandingin sama Hot Toys Ladypool, Hot Toys Iron Man, Hot Toys Captain America, Hot Toys Spider-Man, dan tentunya terakhir Woody Buntung.
Jadi overall kalau gue bisa kasih rating, ini Hot Toys bisa gue kasih rating 9/10 sih. Karena so far ini adalah Hot Toys Wolverine terbaik yang pernah dibuat Hot Toys sejauh ini sih menurut gue. Dan dengan semua aksesorisnya, dia jadi punya banyak opsi buat dipajang di lemari. Buat yang nanya gue belinya di mana, gue belinya di Pop Collectibles dengan harga kurang lebih ya sama sih ya, hampir 9 juta sebelum ongkir dan juga pajak. Kalau kalian pengen beli juga, kalian bisa masukin referral code gue, referral code-nya ini. Terima aja, emang itu fakta ya. Nanti kalian bakalan dapat diskon tambahan, tapi lagi-lagi sebelum ongkir dan juga pajak. Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman dan packaging adalah sahabat. Tapi tidak bisa digam colopop. Tapi kalau lu pengen beli popol colopop kalau monyot,